Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video ini kita akan melanjutkan mengerjakan soal latihan. Soal latihan di halaman 13 ya, bahan 2. Kita akan mencoba latihan soal untuk soal nomor 2, 3, dan 4 ya. Soal nomor 2 itu terkait elastisitas produksi, kemudian soal ketiga ini tentang biaya produksi, dan keempat ini juga masih biaya produksi. Kita akan lihat dari soal nomor 2 terlebih dahulu ya. Jadi nomor 2 ya, diketahui dari fungsi produksi Q sama dengan 0,5x pangkat beta. A, tunjukkan bahwa beta adalah elastisitas produksi. B, bila beta 0,5, berapa APP dan MPP bila X sama dengan 4, 9, 16, dan 25. Ya, kita akan mencoba mengerjakan. Ya, jadi soal nomor 2 kita akan coba kerjakan. Diketahui Q itu adalah 0,5 X ya, pangkat beta. Nah, yang pertama A, ya kita diminta untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa beta itu merupakan elastisitas produksi. Nah, untuk menunjukkan bahwa beta itu adalah elastisitas produksi, maka kita bisa mulai dari pengertian atau rumus dari elastisitas produksi kemarin ya, bahwa elastisitas produksi itu kemarin itu adalah MPP dibagi dengan APP. Ya, MPP dibagi dengan APP. Nah, maka karena elastisitas produksi adalah MPP dibagi APP, maka kita perlu mencari tahu nilai dari MPP dan APP. Pertama kita mencari nilai MPP. Ya. MPP itu adalah dq per dx. Ya, dq per dx. Sehingga kita turunkan ya persamaan Q di 0,5 X pangkat beta ya. Kita turunkan terhadap X ya. Sehingga diturunkan menjadi 0,5 beta ya, X pangkat ya beta min 1. Ini adalah nilai dari MPP. Kemudian kita mencari nilai APP. Mana APP itu adalah Q dibagi dengan X ya. Sehingga 0,5 X pangkat beta X pangkat beta kita bagi dengan X ya. Kita bagi dengan X ya, sehingga ketemu nilai APP yaitu sebesar 0,5 X ya pangkat beta min 1. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil menemukan nilai MPP dan APP. Nah, kemudian sesuai dengan rumus atau pengertian dari elastisitas produksi, yaitu kemarin adalah perbandingan antara persentase perubahan output dibagi dengan persentase perubahan input ya, atau juga sama dengan besarnya MPP dengan APP, maka kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, sehingga MPP-nya itu adalah 0,5 beta ya
0,5 beta X pangkat beta min 1. Nah, kita bagi dengan 0,5 X pangkat beta min 1. Nah, dari pembagian ini ya, kita bisa coret ini 0,5 dan juga X pangkat beta min 1. Sehingga tersisa adalah beta. Ya. Sehingga di sini terbukti ya bahwa nilai dari elastisitas produksi ya itu adalah sama dengan beta. Sehingga dari perintah soal nomor A ya kita diminta menunjukkan bahwa beta itu adalah elastisitas produksi itu terbukti ya. Karena berdasarkan perhitungan MPP dibagi dengan APP ya ternyata terbukti memang bahwa elastisitas produksi itu sama dengan beta. Itu adalah soal yang A. Kemudian kita lanjutkan ya untuk soal yang nomor B ya, mana B ini kita diminta untuk mencari besaran nilai dari APP dan MPP bila diketahui bahwa nilai dari beta itu adalah 0,5 ya. Jadi persamaannya tadi adalah Q sama dengan 0,5 X pangkat beta dan beta itu adalah besarnya adalah 0,5 ya, beta adalah 0,5 ya. Kita akan diminta untuk mencari berapa nilai APP dan MPP-nya ya bila diketahui betanya adalah 0,5. Nah, kita mulai dari APP dulu ya. APP tadi kita sudah mencari persamaan dari APP ya, di mana APP tadi adalah Q dibagi dengan X ya, di mana Q-nya adalah 0,5 X pangkat beta, kita bagi dengan X ya, maka itu adalah 0,5 X pangkat beta min ya, beta min 1. Nah, kemudian betanya itu adalah setengah ya, maka kita substitusikan ke dalam persamaan ya, sehingga 0,5 X pangkat 0,5 min 1 ya. Nah, ini kita sederhanakan sehingga menjadi 0,5 X pangkat ya minus 0,5 ya. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pecahan ya, ini juga sama dengan setengah X ya pangkat min setengah ya. Jadi persamaan APP itu adalah setengah X pangkat min setengah. Nah, kita diminta untuk mencari besarnya nilai APP bila X-nya itu adalah 4 ya, berapa? Ya, kita coba bila APP saat X sama dengan 4. X sama dengan 4. APP saat X sama dengan 4 ya. Ya, maka setengah X ya pangkat min setengah. Nah, ini sama dengan ya setengah dikali setengah 4 pangkat minus setengah. Nah, pangkat minus setengah ini ya, ini bila X sama dengan pangkat setengah, itu kan sama dengan kita bentuk lainnya adalah akar dari X. Nah, sementara ini ada minusnya, X pangkat min setengah ya. Nah, kalau ada minusnya ini, maka bentuk lainnya adalah seper dari akar X ya. Sehingga setengah 4 pangkat minus setengah ini juga sama dengan setengah ya
dikali 1/4 akar dari 4 ya, sehingga akan sama dengan setengah ya dikali dengan setengah ya, sehingga nilainya saat APP besarnya nilai APP saat X sama dengan 4 adalah setengah kali setengah, yaitu 1/4 ya. Jadi itu adalah bagaimana mencari besaran nilai X ya saat X sama dengan 4. Kemudian kita coba cari nilai yang lain ya. Bisa X sama dengan 4, kita coba dengan nilai X yang berikutnya, yaitu X sama dengan 9 ya. X sama dengan 9. Saat X sama dengan 9 ya, maka nilainya adalah ya setengah dari 9 pangkat min setengah, atau sama dengan setengah dikali dengan ya 1/4 akar 9, atau sama dengan setengah dikali dengan 1/3, sehingga ketemu besarnya nilai APP adalah setengah kali 1/3 adalah 1/6 ya. Jadi saat X-nya itu 9, maka nilai APP itu adalah 1/6. Kemudian X yang lain ya. Ya, saat X-nya sama dengan 16. Kita akan coba mencari berapa besarnya APP saat X sama dengan 16. Ya, saat X sama dengan 16, maka setengah dari 16 pangkat min setengah. Ya, maka sama dengan setengah dikali dengan 1/akar 16. Ya, maka sama dengan setengah ya dikalikan dengan 1/4. Maka nilai APP saat X 16 ketemunya adalah 1/8 ya. Jadi saat X-nya 16 atau jumlah penggunaan inputnya sebesar 16, besaran nilai APP itu adalah 1/8. Kemudian yang terakhir saat X sama dengan 25. Ya. Saat X sama dengan 25. Oke. Maka nilainya adalah setengah dikali dengan 25 pangkat minus pangkat min setengah. Maka nilainya adalah setengah dikalikan dengan ya 1/akar 25. Ya, maka ketemu nilainya adalah setengah ya dikali dengan 1/5. Maka nilai APP saat X sama dengan 25 adalah 1/10 ya. Jadi saat X-nya 25, jumlah penggunaan input 25, maka besarnya nilai APP adalah 1/10.
itu adalah besarnya nilai APP. Kemudian kita cari yang berikutnya, yaitu besaran nilai MPP. Ya, berapa besaran nilai MPP saat X itu sama dengan 4, 9, 16, dan 25. Ya. Tadi persamaannya itu adalah Q sama dengan setengah X pangkat beta. Ya, kemudian betanya ini adalah sama dengan setengah. Jadi beta nilainya adalah setengah. Ya, kita mulai dari tadi nilai MPP ya. Mana nilai MPP itu adalah turunan dari Q terhadap X ya. Tadi MPP itu adalah nilainya adalah 0,5 beta ya X pangkat beta min 1. Ini adalah nilai persamaan dari MPP. Dan kita substitusikan P-nya, betanya adalah 0,5. Maka kita masukkan ke dalam persamaan sehingga 0,5 dikali dengan 0,5 ya X pangkat 0,5 min 1. Ya, maka kita sederhanakan lagi ya, setengah kali setengah ya 0,25 X pangkat min 0,5. X pangkat min 0,5. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pecahan ya, maka sama dengan 1/4 X pangkat min setengah. Ya. Nah, ini adalah persamaan MPP yang baru ya. Dengan diketahui beta itu adalah 0,5, maka persamaan MPP adalah 1/4 X pangkat min setengah. Nah, dari sini kita akan mencoba mencari bila X-nya adalah 4, 9, 16, dan 25. Kita mulai dari yang pertama, bila diketahui ya X-nya adalah 4. Ya, MPP saat X sama dengan 4 ya. K sama dengan 1/4 dari 4 pangkat min setengah. Ya, jadi seperti yang tadi, min setengah, maka kita bisa tulis dalam bentuk lain ya. Menjadi 1/4 ya dikali dengan, karena pangkat setengah itu adalah akar kuadrat, karena ada min itu adalah 1/, sehingga 1/4 dikalikan dengan 1/4 ya, sehingga sederhanakan lagi menjadi 1/4 ya dikalikan dengan 1/2 ya, sehingga ketemu nilainya adalah 1/8 ya. Jadi besaran nilai MPP saat X sama dengan 4 itu adalah 1/8. Kemudian bila X sama dengan 9 ya kita akan coba. Jadi saat MPP saat X sama dengan 9 ya, maka adalah 1/4 dari 9 pangkat min setengah. Maka sama dengan 1/4 dikalikan dengan 1/9. Maka ini sama dengan 1/4 ya dikalikan dengan 1/3 ya, akar 93 ya, maka 1/4 dikali 1/3 adalah 1/12 ya, sehingga
besaran nilai MPP saat X sama dengan 9 adalah 1/12. Ya, kemudian kita coba untuk X yang berikutnya, yaitu saat X sama dengan 16. Saat X sama dengan 16, ya, kita akan coba hitung. Maka 1/4 dikali dengan 16 pangkat min setengah. Maka ini sama dengan 1/4 dikalikan dengan 1/16. Maka sama dengan 1/4 ya, dikalikan dengan 1/4 ya, karena 16 adalah 4, sehingga 1/4 dikali 1/4, maka ketemunya adalah 1/16. Ya, jadi besarnya nilai MPP saat X sama dengan 16 adalah 1/16. Kemudian yang terakhir ya, bila besarnya X ya, atau besarnya penggunaan input 25. X sama dengan 25. Ya, MPP adalah 1/4 kali 25 pangkat min setengah. Ya, maka sama dengan 1/4 dikalikan dengan 1/25. Maka sama dengan, ya kita sederhanakan lagi, 1/4 dikalikan dengan 1/5. Ya, akar 25 adalah 5, sehingga 1/4 dikali 1/5 itu adalah 1/20. Ya, sehingga besarnya nilai MPP saat X sama dengan 25 adalah 1/20. Ya, jadi itulah tadi ya soal nomor 2 ya, dari fungsi produksi Q sama dengan setengah X pangkat beta, tunjukkan bahwa beta adalah elastisitas produksi ya. Tadi terbukti bahwa beta itu adalah elastisitas produksi, dan P bila beta setengah, berapa APP dan MPP bila X sama dengan 4, 9, 16, dan 25. Nah, tadi kita sudah coba hitung satu persatu berapa nilai APP dan MPP ya bila X sama dengan 4, 9, 16, dan 25. Nomor 3, yaitu soalnya bila ATC, average total cost, sama dengan 100 per Q min 3Q plus 4Q kuadrat. A, carilah TFC, ya, total fixed cost. Kemudian B, AVC, average variable cost, bila Q sama dengan 2. C, TVC, total variable cost, bila Q sama dengan 2. D, MC, marginal cost, bila Q sama dengan 2. Dan E, output Q pada waktu AVC, ya, average variable cost minimum. Oke, jadi diketahuinya adalah suatu, ya, soal nomor 3 ya, diketahuinya adalah suatu fungsi dari ATC ya. ATC diketahui ATC-nya adalah 100 per Q. Nilai dari ATC-nya adalah 100 per Q ya, min 3Q plus 4Q kuadrat. Nah, kita diketahui suatu persamaan ATC. Nah, yang A yang ditanyakan adalah TFC. Ya. Berapa nilai dari TFC? Nah, untuk bisa mencari nilai dari TFC, kita harus tahu persamaan dari TC atau total cost. Nah, seperti yang kita kemarin ketahui ya, bahwa ATC ya, atau average total cost, ini adalah besaran dari TC
ya dibagi dengan Q ya. Nah, kita sudah mengetahui persamaan dari ATC. Nah, maka kita ingin mencari nilai dari TC. Nah, maka bila ATC itu sama dengan TC per Q, maka TC itu adalah ATC dikali dengan Q. Ya, ATC dikali dengan Q. Ya, maka ya, kita cari persamaan dari TC-nya. Diketahui ATC-nya tadi adalah 100 per Q, ya 100 per Q, min 3Q, plus 4Q kuadrat. Plus 4Q kuadrat. Nah, ini kita kalikan dengan ya Q, ya. Maka kita akan ketemu suatu persamaan TC ya, yaitu 100 Q kali Q itu adalah 100 ya. Ya, 100 per Q dikali dengan Q itu adalah 100 ya. Kemudian min 3Q dikalikan dengan Q menjadi min 3Q kuadrat ya. Dan plus 4Q kuadrat dikali dengan Q adalah plus 4Q pangkat 3. Nah, ini adalah persamaan dari TC. Ya, ini adalah persamaan dari TC. Jadi, ini adalah persamaan dari TC. Ya. Jadi, dengan mengalihkan persamaan ATC dengan Q, ya, kita mendapatkan suatu persamaan TC, ya, yaitu 100 min 3Q plus 4Q kuadrat. Nah, persamaan total biaya atau total cost itu adalah di mana TC itu kan kemarin adalah ya penjumlahan dari TFC plus TVC. Total fixed cost, total biaya tetap dijumlahkan dengan TVC, total biaya variabel. Nah, di mana dari persamaan ini 100 min 3Q kuadrat plus 4Q pangkat 3 ya, yang konstanta ini ya ini adalah TFC-nya ya, total fixed cost-nya. Nah, kemudian yang ini persamaan ini adalah persamaan dari TVC-nya ya, sehingga pertanyaan yang A, berapa besar TVC, maka TFC-nya itu adalah 100 ya, karena dari persamaan TC itu ya diketahui besar nilai TFC itu adalah 100 ya, sehingga yang A sudah terjawab, besarnya nilai TFC itu adalah 100. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk sub pertanyaan yang berikutnya, yang B ya. B itu adalah pertanyaannya adalah berapa AVC bila Q sama dengan 2. Kita hapus dulu ya. Jadi dari persamaan ini kita nyari berapa nilai dari AVC atau average variable cost. Dan ketahui Q-nya itu adalah 2. Ya. Nah, maka berapa AVC? Ya, maka AVC itu adalah karena AVC itu adalah average variable cost, biaya variabel rata-rata, maka dia itu adalah TVC dibagi dengan Q. Ya. Total biaya variabel dibagi dengan Q atau output. Nah, maka tadi kita sudah mencari persamaan TC-nya ya. TC tadi adalah perkalian ya ATC dengan Q ya. Dimana TVC-nya tadi adalah min 3Q kuadrat ya, min 3Q kuadrat plus 4Q pangkat 3. Ya, ini adalah nilai TVC tadi ya. Nah, kita bagi dengan Q. Ya, min 3Q kuadrat plus 4Q pangkat 3 ya, sehingga
Kita bagi, ya, min 3Q kuadrat dibagi dengan Q, ketemu min 3Q, ya, plus 4Q pangkat 3 bagi Q, sehingga plus 4Q kuadrat. Ya, ini adalah besarnya nilai dari AVJ. Ya, min 3Q plus 4Q kuadrat. Nah, ya, dari soal diminta bila AVJ saat Q itu sama dengan 2. Ya, berapa nilai AVJ-nya. Maka tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan. Ya, min 3 dikalikan dengan 2, ya, plus 4 dari 2 kuadrat. 4 kali 2 kuadrat. Ya, sehingga min 3 dikalikan dengan 2 itu adalah min 6. Min 3 kali 2 adalah min 6. Plus dari 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 4, 16. Ya. Sehingga min 6 plus 16. Ketemunya adalah min 6 plus 16 adalah 10. Ya, jadi besarnya nilai AVJ, average variable cost, saat Q sama dengan 2 itu adalah 10. Ya, ya, jadi itu adalah soal yang B. Kemudian kita lanjutkan dengan sub soal yang berikutnya, yaitu C. Ya. Di mana C itu adalah yang ditanyakan adalah besarnya nilai TVC, total variable cost, saat Q sama dengan 2. Ya, C. Yaitu berapa TVC saat Q sama dengan 2. Nah, maka tadi kita sudah mencari nilai TVC-nya, ya. Diketahui tadi TVC-nya adalah min 3Q kuadrat, ya, plus 4Q pangkat 3. Min 3Q kuadrat plus 4Q pangkat 3. Oke, 4Q pangkat 3. Nah, kita tinggal mensubstitusi Q-nya dengan nilai 2. Sehingga min 3 dikalikan dengan 2 kuadrat, ya. Min 3 dikalikan dengan 2 kuadrat, ya. Plus dari 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Sehingga 2 kuadrat adalah 4. 4 kali min 3 adalah min 12. Ya, plus 2 kuadrat, 2 pangkat 3. 8. 8 dikali 4 itu adalah 32. Ya. Sehingga min 12 plus 32 adalah 20. Ya, sehingga total biaya variabel saat Q sama dengan 2 adalah 20. Ya. Ya, sehingga itu adalah soal yang C. Kita lanjutkan ke soal yang sub berikutnya, yang D. Ya. D itu adalah besarnya nilai MC, marginal cost, saat Q sama dengan 2. Nah, marginal cost, ya, karena kata kuncinya adalah nilai marginal, itu adalah delta atau selisih, atau juga karena ini bentuk persamaan maka adalah diferensial turunan, ya. Di MC saat Q sama dengan 2. Ya, kita cari dulu nilai MC. MC itu, marginal cost itu adalah turunan, ya. Turunan dari
TVC. Di TVC per DQ. Ya. Jadi marginal cost itu adalah diferensial atau turunan dari TVC terhadap Q. Ya, maka kita turunkan persamaan TVC-nya ya. Diferensial dari TVC-nya tadi adalah min 3Q kuadrat plus 4Q pangkat 3. Kita turunkan terhadap Q ya. Sehingga kita turunkan ya min 3Q kuadrat menjadi min 6 min 6Q ya, min 6Q. Kemudian 4Q pangkat 3 menjadi 12Q kuadrat. Ini adalah persamaan dari MC marginal cost. Nah, yang ditanyakan adalah MC saat Q sama dengan 2. Sehingga kita substitusikan Q sama dengan 2 ke dalam persamaan ini. Sehingga min 6 dikali dengan 2 ya, plus 12 2 kuadrat ya. Maka min 6 kali 2 itu adalah min 12 ya. Plus 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 12 adalah 48. Ya, sehingga min 12 plus 48 itu adalah 36. Ya. Ya, sehingga besarnya nilai MC saat Q sama dengan 2 itu adalah 36. Ya, jadi saat Q-nya 2, nilai MC itu adalah 36. Dan yang terakhir ya, yang poin E yang ditanyakan itu adalah Q ya, atau output saat AVC minimum. Nah, kalau kita bicara titik ekstrim ya, nilai minimum atau maksimum, ya maka kita akan menggunakan konsep turunan. Nah, karena yang E ini yang ditanyakan adalah Q waktu AVC minimum, ya maka berapa besarnya nilai Q saat AVC minimum adalah ya turunan dari AVC terhadap Q sama dengan 0. Ya, jadi E yang terakhir, poin terakhir, ini adalah Q ya saat AVC minimum. AVC minimum. Ya, ini berarti kalau kata kuncinya nilai titik maksimum minimum, ya maka turunan ya dari fungsi itu terhadap Q sama dengan 0. Karena ini adalah Q saat AVC minimum, ya maka mencarinya adalah dengan turunan dari AVC, ya. Kita turunkan terhadap Q sama dengan 0. Ya, maka sama dengan turunan ya dari nilainya AVC tadi adalah min 3Q ya. Plus 4Q kuadrat. Min 3Q plus 4Q kuadrat. Kita turunkan terhadap Q sama dengan 0. Ya,
min 3Q plus 4Q kuadrat, ya, kita turunkan sama dengan 0. Ya, sehingga turunannya adalah min 3Q kita turunkan menjadi min 3, kemudian plus 4Q kuadrat menjadi plus 8Q. Ya, min 3 plus 8Q ya sama dengan 0. Ya, maka min 3 plus 8Q sama dengan 0, ya, maka kita pindah sisi, ya, 8Q itu adalah sama dengan 3, ya, sehingga Q adalah 3/8. 3/8. Atau, ya, kalau kita hitung adalah 0,375. Ya, 3 dibagi dengan 8, 0,375. Ya, jadi besarnya nilai Q atau output saat AVC minimum, ya, kita turunkan dari AVC terhadap Q sama dengan 0, ketemu nilai Q-nya itu adalah 3/8 atau 0,375. Ya, itu adalah tadi soal latihan yang nomor 3. Latihan yang nomor 4 masih terkait dengan fungsi biaya. Ya, diketahui fungsi biaya TC total cost sama dengan 2Q min 2Q kuadrat plus Q pangkat 3. A, carilah fungsi AVC. Kemudian B, carilah Q pada waktu AVC minimum. Kemudian C, carilah fungsi MC. Dan yang terakhir D, tunjukkan bahwa AVC minimum itu adalah sama dengan AVC sama dengan MC. Jadi kita akan coba kerjakan. Ya. Soal nomor 4. Ya. Jadi tadi diketahui suatu persamaan TC. Ya. TC itu adalah 2Q min 2Q kuadrat plus Q pangkat 3. Soal yang pertama, yang A, ya. Yang diminta adalah, yang A pertama adalah fungsi dari AVC. Atau fungsi dari average variable cost, ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, AVC itu, ya, persamaannya adalah TVC dibagi dengan Q, ya. Ya, maka kita tinggal membagi persamaan TVC dengan Q. Nah, TC ini, ya, dari persamaan TC ini, ya, di sini tidak ada konstantanya atau tidak ada nilai TFC-nya. Ya, semuanya adalah bentuk variabel. Sehingga dapat dikatakan TC ini juga sama dengan persamaan TVC-nya. Ya, sehingga langsung bisa kita tulis, ya, TVC per Q ini adalah 2Q min 2Q kuadrat plus Q pangkat 3, ya, kita bagi dengan Q, ya, sehingga 2Q dibagi dengan Q itu maka menjadi 2, kemudian min 2Q kuadrat dibagi dengan Q menjadi min 2Q, kemudian Q pangkat 3 dibagi dengan Q menjadi Q pangkat 2. Ya. Sehingga kita dapatkan persamaan AVC-nya yaitu 2 min 2Q plus Q kuadrat. Ya, jadi mudah untuk yang A. Yang tinggal membagi TVC dengan Q. Kemudian kita lanjutkan dengan yang poin berikutnya B. Ya.
P itu adalah pertanyaan tadi adalah carilah Q pada waktu AVC minimum ya. Jadi kita mencari persamaan AVC minimum dahulu. Ya, AVC minimum ya. Nah, seperti yang selalu tadi saya sampaikan, bila mencari titik minimum maksimum ya maka kita akan menggunakan konsep turunan. Nah, ketika mencari AVC minimum ya maka kita turunkan ya, diferensial ya, turunkan AVC ya, di AVC per DG ya. Turunan sama dengan 0. Ya, maka kita turunkan ya. Persamaan AVC-nya udah tahu ya, maka kita turunkan lagi ya, turunkan. Turunan dari 2 min 2Q ya, plus Q kuadrat. Kita turunkan terhadap Q ya, sama dengan 0. 2 diturunkan itu 0 ya, habis ya. Dan min 2Q kita turunkan menjadi min 2. Plus Q kuadrat menjadi plus 2Q ya. Min 2 plus 2Q sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita pindah sisi ya. Kita kerjakan sini. Min 2 plus 2Q sama dengan 0 ya, maka 2Q itu adalah 2. 2Q adalah 2. Sehingga Q-nya adalah 1. Ya, sehingga AVC minimum ya itu terjadi saat Q-nya outputnya sebesar 1. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan poin yang berikutnya C. Mana C itu adalah kita diminta untuk mencari fungsi MC ya. Kita hapus dulu. Oke, jadi yang C kita mencari fungsi dari MC. Nah, di mana MC itu adalah turunan dari TVC ya terhadap Q ya. Sehingga kita turunkan ya, tadi persamaan TVC-nya itu adalah diferensial dari 2Q min 2Q kuadrat plus Q pangkat 3. Ya, kita turunkan terhadap Q. Nah, sehingga 2Q itu menjadi 2, kemudian min 2Q kuadrat menjadi min 4Q. Ya, min 2Q kuadrat menjadi min 4Q. Ya, kemudian Q pangkat 3 menjadi 3Q kuadrat. Nah, inilah fungsi persamaan dari MC. Ya, 2 min 4Q plus 3Q kuadrat. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita diminta untuk membuktikan ya bahwa output bahwa AVC minimum itu terjadi saat AVC sama dengan MC. Ya, tunjukkan bahwa AVC minimum, ya, AVC minimum
Ini terjadi saat AVC sama dengan MC. Ya, jadi kalau kita lihat di kurvanya itu ya, kurva AVC itu berada pada titik terendah minimum, itu saat bersinggungan dengan kurva MC. Kita akan buktikan dari persamaan. Nah, AVC tadi ya, kita sudah mencari nilai AVC ya, di mana AVC itu adalah AVC minimum ya, AVC minimum itu ya, turunan dari AVC sama dengan 0 ya, turunan AVC terhadap Q ya sama dengan 0 ya, maka kita akan substitusikan ya, karena tadi di poin B tadi kita sudah mencari berapa nilai Q saat AVC minimum. Nah, kita akan substitusikan, masukkan nilai Q tersebut pada nilai atau persamaan AVC ya, sehingga AVC-nya tadi adalah min 2Q plus Q kuadrat ya, sehingga 2 min 2 dikali 1 plus 1 kuadrat ya, sehingga 2 min 2 0 ya, plus 1 kuadrat 1, sehingga AVC saat minimum ya, saat nilainya Q1 tadi adalah 1. Nah, kita coba saat nilai MC-nya juga 1 ya. MC di mana MC tadi adalah 2 min 4Q plus 3Q kuadrat. Ya, kita juga substitusikan dengan nilai Q sebesar 1 ya, sehingga 2 min 4 dikali 1 plus 3 dikali 1 kuadrat ya, sehingga 2 min 4 ya plus 3 kali 1 kuadrat 1, 3 ya, sehingga 2 min 4 min 2 plus 3 juga 1 ya, sehingga terbukti ya bahwa saat AVC minimum ya, maka nilai dari AVC itu sama dengan nilai dari MC ya, sama-sama dengan 1 ya. Jadi itulah soal latihan yang nomor 4. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.